Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadifatina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wahdina fa innaka khairul hadin wafiqna wasabbitna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-madhlumina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza wa fi Filistin wa fi kulli buqati ardika yuqalu fiha la ilaha illallah. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'da'ad-din. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma ajid suhufahum wa wahid kalimatahum li'ila'i kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal bima'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sudah masuk dalam forum Zoom ngaso sore hari ini, ngaji sore. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan nikmatnya. Nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan. Termasuk nikmat kita berada tinggal di negeri yang indah ini di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan semangat syukur kita senantiasa memberikan keberkahan terhadap apapun yang diberikan kepada kita semuanya, memberkahi hidup kita, memberkahi waktu kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sehingga kita bisa lebih berdaya guna, lebih bermanfaat bagi sesama umat manusia. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, di pengajian sore ngaso kita hari ini, pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad di bab Al-Khumasi, kitab yang syarah dari kitab Al-Munabbihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bab Al-Khumasi kita masih di bab ini dan kita akan membaca makalah yang ke-25. Makalah yang ke-25 ini kalau di Al-Munabbihatnya pada kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun an ba'dil ubadi annahu qala fil munajati ilahi tulul amali gharrani wa hubbud dunya ahlakani wasyaitanu adallani wan nafsul ammaratu bis-su'i anil haqqi mana'atni wa qarinus su'i alal maksiyati a'anani fa'aghisni ya ghiyasal mustaghisin fa illam tarhamni faman dalladhi yarhamuni ghairuka. Ini ungkapan yang dinisbatkan oleh Imam Ibnu Hajar hanya kepada Anba' Dila'ubad, dan
dia sampaikan atau diceritakan atau dinukil dari sebagian ahli ibadah, al-ubad. Jadi orang yang banyak ibadahnya. Ini kalau dalam pengertian kaum sufi kan ibadah itu ya ahli sholat, ahli dzikir, ahli tilawah. Jadi dalam konteks itu ya. Nanti kalau dalam makna yang lebih luas ya, ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu ta'ala wa yardah minal qali wal amali dhahiran wa batinan. Kalau definisi ibadah yang lazim kita pahami adalah segala perbuatan, segala sesuatu, ismun jami', nama atas yang mencakup. Jadi segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perbuatan yang dohir, ucapan yang dohir maupun yang batin yang tersembunyi. Karena ada ibadah hati dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam konteks ini ya, kalau kita baca ini kitabnya Nasihat Ibad ini lebih cenderung kepada ajarannya kaum sufi ya. Jadi yang perlu kita pahami ya, di paham mereka di kaum sufi ini sering lebih menitik beratkan pemahaman ibadah kepada ibadah-ibadah ritual. Jadi sholat, tilawah, zikir, ibadah hati istilahnya. Nah, diceritakan dari sebagian ahli ibadah annahu qala, bahwasannya ba'dul ubad atau ba'dil ibad ini, ba'dil ubad ini qala berkata, ba'dul ubad fil munajat, dalam munajat itu pengaduan dari kalimat. Mungkin ada yang membaca kata najwa Syihab. Dalam Al-Quran najwa itu kan ngomongan pelan, jadi bisikan pelan. Munajat ini pengaduan. Jadi orang yang berbisik mengadu, identik bahwa munajat itu adalah pengaduan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengadukan, jadi kayak namanya kalau di kata najwa itu kan disebut dalam Al-Quran di surah Al-Mujadilah yang ada kata najwa itu. Jadi ya dari asal kata dasar yang sama, jadi turunannya itu. Jadi misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia. Jadi an-najwa, bicara rahasia. Munajat ini jadi kesempatan atau waktu atau orang sedang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat. Ini bisa, kalau bahasa santri itu sudah populer, bermunajat. Jadi bermunajat yang artinya adalah mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil laili, di malam hari. Ini umumnya munajat ya malam hari. Biasanya masa-masa yang ya sepi, harus dengan berkholwah gitu ya. Di bahasanya kaum sufi kholwah. Jadi mencari waktu-waktu sepi untuk berdoa, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contoh munajat yang pernah diceritakan Al-Quran ya, munajatnya Nabi Zakaria kepada Allah ya, ketika mengeluhkan, jadi mengeluhkan di keluarganya ketika sudah sekian tahun usianya tapi belum punya anak. Jadi surah Maryam ayat mulai ayat kedua sampai ayat ke berapa itu ke-6 ya. Mulai di ayat idnada rabbahu nidaan khafiyah. Jadi dalam ayat dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Itu munajat Nabi ya Zakaria kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disebut dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Makanya yang munajat jangan kencang-kencang. Makanya kalau munajat pakai speaker ya, itu
agak bertentangan dengan makna munajat itu sendiri. Karena munajat adalah pengaduan lirih, pengaduan rahasia seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan salah seorang atau sebagian ahli ibadah menyatakan dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, tulul amali, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan. Rencana panjangnya, ingin kalau dalam Khairul Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Gitu ya. Panjang banget cerita keinginan duniawi itu panjang banget. Tulul amal. Serasa mau diberikan umur panjang seperti umur Nabi Nuh. Jadi pengen hidupnya itu panjang, rencana panjang banget, tulul amal. Kata ahli ibadah ini. Tulul amali gharrani. Panjangnya harapan, panjang angan-angan, panjang keinginan duniawi. Gharrani, telah melenakanku. Ai khoda'ani. Artinya telah menipuku. Telah melenakan, mengalihkan. Jadi kalau khoda'ani, yukhodi'un Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi telah menipuku. Wa qaddamallahu al-amala biqaulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mencela jadi orang-orang yang berpanjang angan di dunia ini, yang serasa akan selamanya di dunia dan tidak akan pernah mati. Biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah surah Al-Hijr ayat ketiga, firman Allah, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Darhum, jadi biarkan mereka. Surah Al-Hijr ini khitab Allah kepada Nabi berkaitan dengan orang-orang Makkah yang sudah didakwai sekian tahun. Karena kira-kira kalau masa ada deadlock, embargo, isolasi sosial, ekonomi, politik kepada kaum muslimin di Makkah itu kan kira-kira setelah 8 tahun berdakwah. Mereka masih, jadi orang-orang kafir Makkah ini nggak mau menerima dakwah Nabi. Nah, maka Allah sampaikan kepada Nabi, darhum, biarkanlah mereka itu yakulu, mereka makan-makan. Ya, karena yang orang-orang kafir bebas makan zaman itu kan, sedangkan kaum muslimin diembargo, diisolasi, nggak ada yang bisa dimakan. Biarkan mereka makan-makan. Ini kalau kita membacanya dengan mengingat sirah, mengingat sejarah itu terasa banget. Jadi orang kafir pada makanannya itu berlimpah, sedangkan kaum muslimin dalam isolasi yang dikenal di Syi'ib Abi Thalib. Kalau baca sejarah gimana orang Makkah yang tidak memiliki sumber daya alam, mereka hidup dari jual beli perdagangan, diisolasi nggak boleh jual beli. Lalu orang-orang kafir ini mereka bebas, biarkan mereka yakulu, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, wa yulhihim, dan melenakan mereka, membuat mereka terlena, al-amalu, mereka angan-angan kosong kalau terjemahan Al-Quran. Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Jadi mereka terlena oleh, ya kalau melihat kondisi saat itu yang punya masa depan, jadi akan bisa bertahan atau tumbang. Jadi setelah sekian tahun Nabi berdakwah di Makkah, ya rasanya yang punya masa depan ya orang kafir. Ya orang misalnya Nabi dakwah selama sekian tahun di Makkah itu pengikutnya nggak sampai 300-an ya. Sedangkan jumlah orang Makkah ya sebegitu banyaknya. Jadi ya karena di samping juga kaum muslimin, ajaran Nabi saat itu kan belum kelihatan
apa hasilnya, apa wujud peradabannya, ya, belum kelihatan menangnya, itu orang wajarlah secara ini hitung-hitungan kultur, ya, apa, hitung-hitungan politis terutama, itu ya nggak prospektif lah, gitu. Sehingga susah banget itu dakwah di Makkah sebelum Fathu Makkah. Tapi nanti begitu Nabi sudah di Madinah, lalu ada Fathu Makkah, ya orang Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Itu kalau kita baca dengan bacaan manusiawi, ya. Jadi kenapa kok setelah Fathu Makkah bondong-bondong masuk Islam? Ya, Islam sudah menunjukkan kekuatannya, Islam sudah berdaya, Islam sudah itu kan bahkan lebih tinggi peradabannya dengan peradaban Makkah. Itu tantangan kita semuanya. Jadi kalau kita ingin orang tertarik kepada Islam, ya tentu kita punya kewajiban menampilkan Islam yang kuat, indah, dan berdaya. Nah, orang kafir ini biarkanlah kalau mereka begitu, biarkan mereka terlena di yulhimul amalu, angan-angan kosong bahwa mereka akan terus bertahan, akan terus kuat, bahkan akan hidup lebih lama lagi, akan berjaya. Fasofa ya'lamun, maka pasti mereka akan mengetahui akibat dari sikap hidup mereka yang demikian. Nah, karena kalau kaidah hidup itu kan ya, ada berbalas, hidup itu berbalas. Jadi kalau nggak dapat balasan dunia, pasti ada balasan akhirat. Dan terkadang ya sebelum balasan akhirat orang sudah mendapatkan balasan duniawi. Jadi misalnya jadi kayak orang-orang kafir Makkah itu yang sangat keterlaluan mengganggu dakwah Nabi, kan sebelum mendapat balasan akhirat sudah mendapatkan balasan duniawi yang mereka akhirnya dihabisi oleh dalam perang Badar, gitu ya, secara mereka. Itu yang tokoh-tokoh penting. Tapi kalau tokoh-tokoh middle-nya atau seorang seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan ini kan bukan top leader. Ya. Ada berkesempatan masuk Islam. Itu yang pertama, bahwa tulul amal. Jadi orang yang merasa ini biasanya ini kalau di teori apapun, orang yang terlena oleh situasi tulul amal, yang merasa misalnya kalau dalam yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal, sehingga ya, kemudian berperilaku boros, sombong karena merasa hartanya nggak akan habis 7 turunan misalnya. Padahal ini guyonnya ini bukan turunan, ini tanjakan, cepat habis juga. Jadi sikap hidup terlena itu berbahaya. Apalagi ini kalau cenderungan tulul amal itu artinya hedonis. Dia hanya hidup untuk hari ini, saat ini. Dan kaidah hidup kita itu mengajarkan bahwa hidup itu bersambung untuk nanti. Misalnya kenapa sih orang secara umum itu kok suka lebih senang kalau jadi ASN, kalau jadi PNS gitu ya. Kenapa senang ke sana? Karena diantaranya ada pensiunnya kan, jadi ada jaminan hari tua. Jadi masa depannya gitu sudah ada yang mikirin, ada sistem yang membuat dia merasa bahwa masa depannya itu ada yang mengatur. Atau misalnya jadi kalau misalnya gitu ada anak kecil nggak mau sekolah, itu kan sering diingatkan, kalau kamu kecil nggak mau sekolah, terus gedenya mau jadi apa? Bukan mau jadi apa waktu kecil itu, tapi yang diingatkan, Mas, nanti kalau gede jadi apa? Nah begitu nanti sudah sekolah, sudah kerja, lalu misalnya kalau orang kerja punya penghasilan, kemudian habis untuk foya-foya, setiap gajian habis, ya pasti orang tuanya akan tegur lah, kalau kamu duitnya habis terus gak pernah nabung, nanti gimana? Artinya bahwa hidup kita itu jadi ada tahapan sekarang untuk nanti. Dan kalau tadi misalnya kalau ada orang yang hidupnya tidak berpikir ke depan, meskipun dia punya penghasilan besar, tapi kalau nggak menabung untuk nanti ketika misalnya
berpikir untuk nanti rumah tangga, untuk beli rumah, untuk nanti anak dan sebagainya. Ini kehidupan yang berbahaya karena orang yang tidak memikirkan masa depan. Nah, dan faktanya bahwa tidak ada konsep dalam hidup ini yang bisa memikirkan masa depan seseorang melebihi agama. Jadi kalau tadi orang ASN, kenapa senang? Karena ada sistem yang membuat orang itu punya dana pensiun. Nah, sekarang ada nggak sistem hidup yang bisa mengkondisikan orang untuk bisa dipersiapkan sampai nanti setelah matinya? Gimana agar setelah mati itu tetap memiliki masa depan kehidupan yang nyaman? Itu kan porsinya agama. Nah, begitu orang tidak mau pakai agama, kalau itu ulul amal ini hanya mau hidup di dunia saja, ya ini sama. Jadi orang yang maunya hidup di dunia saja, nggak pernah berpikir ke depan, itu ya mirip. Kalau seperti anak kecil yang maunya main saja, nggak mau sekolah, atau seperti anak muda yang bekerja, punya banyak penghasilan, tapi nggak pernah mau menabung, habis untuk hari itu. Jadi ini terlena oleh dunia, hubtulul amal, serasa di dunianya itu akan selama-lamanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata ahli ibadah dalam munajatnya, wa hubbud dunya ahlakan. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia ahlakan telah membinasakanku. Jadi tentang dunia, harta benda itu adalah fasilitas, adalah sarana. Dia adalah alat. Jadi bisa aja misalnya di kendaraan, fasilitas. Jadi misalnya orang untuk bisa beribadah dengan baik itu kalau didukung oleh harta dunia. Jadi misalnya orang kalau sholat perlu ada, mulai dari thaharah perlu air, itu juga perlu dana. Menutup aurat itu perlu pakaian, ya, perlu dana untuk membeli. Nanti orang bisa berzakat kalau punya harta. Orang bisa haji kalau punya harta. Ini harta penting bagi kehidupan manusia. Nah, apalagi dan berikutnya. Tapi kemudian kalau harta yang harusnya menjadi alat, sarana, penunjang ibadah manusia, lalu menjadi objek cinta, cinta dunia. Jadi ya namanya cinta dunia. Jadi kalau masih miskin dia tamak, kalau kaya dia pelit dan rakus. Nah, namanya juga cinta kan, sesuatu yang dicintai. Jadi kalau masih miskin, masih belum punya, itu tamak, pengen. Tapi kalau sudah kaya, kalau cinta dunia akan kena penyakit pelit dan rakus. Alhamdulillah min dzalik. Jadi, tapi kalau tadi bahwa kalau bisa menempatkan dunia sebagaimana fungsinya, harta sebagaimana fungsinya, bahkan jadi untuk menjadi ustadz, menjadi dai itu ya harusnya kaya, jangan jadi dai yang miskin. Jadi kalau para dai miskin nanti nggak bisa mendakwai orang kaya. Kalau para dai nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak bisa mendakwai pejabat. Jadi misalnya Rasulullah SAW bisa mendakwai para raja itu kan setelah nanti punya kedudukan yang kokoh, pasti punya makanan, ditamkin oleh Allah, bisa diakui kedudukannya oleh orang Makkah, sehingga bisa berkirim surat kepada para raja. Dan cerita Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman bisa menundukkan Balkis, sang ratu yang wa'utiyat min kulli wala arsun adim, dalam laporannya burung hudhud, ini ratu yang luar biasa, kaya raya dan kekuasaannya besar, punya singgasana yang agung. Itu bisanya takluk karena ada, sekali lagi kan, ada kekuasaan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Silakan. Jadi kalau hubud dunia ini bukan hanya penyakitnya orang kaya, penyakit semuanya bisa. Tapi orang kaya juga bisa tidak hubud dunia. Jadi tinggal bagaimana cara mengelola. Nah, kata ahli ibadah ini, ya Allah ilahi wa hubbud dunya ahlakani, cinta dunia telah membinasakanku, ai auqani fil mahlakah.
telah melepatkanku, telah meletakkanku, menjatuhkanku fil mahlakati dalam kebinasaan. Kebinasaan, cinta hubbud dunya, pecinta apapun adanya di hati. Makanya ada istilah dunia cukup di tangan, bila perlu cuma sampai di kantong, nggak sampai di hati, gitu aja. Misalnya gitu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyriba, man siapa saja, sapa wonge usyriba. Usyriba itu apa? Usyriba itu kalau di usyriba itu apa? Misalnya dicemari, dimasuki qalbuhu, hatinya. Jadi hatinya yang sudah kemasukan, dikuasai. Jadi kulman siapapun usriba yang dikuasai atau dimasuki atau dipenuhi kolbu hatinya, hubbud dunya, kolbu usriba di hatinya, hubbud dunya, cinta dunia, iltato minha, iltato dia akan mengalami minha dari hubbud dunya itu bisa lasin, akan mengalami 3 perkara, 3 hal. Jadi hubbud dunya itu berdampak pada 3 hal. Pertama, syaqain la yanfadu anahu. Syaqain, penderitaan, la yanfadu anahu, yang tak habis-habis problemnya, yang nggak habis-habis masalahnya, yang nggak habis kesulitannya. Jadi seringkali kita menganggap kalau sudah punya uang, semuanya akan beres. Tapi begitu orang punya banyak uang, itu juga akan punya masalah lain, masalah berikutnya. Mulai dari gimana nyimpannya, gimana ngitungnya, bahkan secara nanti apa namanya kalau zaman sekarang, jadi ketika orang ditaruh di banknya kena hack, segala macam ya. Syaqain la yanfadu anak. Jadi penderitaan yang nggak pernah ada habisnya. Jadi harapan bahwa dengan uang, dengan harta orang bisa terselesaikan masalahnya, sesungguhnya juga baru selesai satu sisi, tapi sisi lain ya akan jadi problem. Ya, contoh banyak sekali, misalnya kalau kita tidak pandai-pandai dengan harta kekayaan, misalnya kan, jadi belum punya mobil, pengen punya mobil. Begitu sudah punya mobil, memang sudah selesai masalah. Ada masalah lain lagi, banyak masalahnya. Begitu mobilnya perlu garasi, perlu macam-macam lah. Layat fadu anahu. Ini dari sisi kerepotan yang makanya disebutkan sini iltaton minu bisalasin. Jadi 3 hal. Pertama syakoin, jadi penderitaannya, kerepotannya yang nggak pernah habis. Jadi misalnya kalau zaman dulu orang tua saya itu suka ngeledekin kalau orang keluh cucian banyak, ya salah sendiri. Punya baju, punya pakaian banyak, itu cucian banyak. Coba kalau nggak punya pakaian banyak, yang hanya cuci kering pakai, ya udah nggak ada numpuk cucian. Ya kenapa numpuk cucian? Karena bajunya banyak. Kalau bajunya cuma muter kering pakai, nggak pernah ada tumpukan cucian kan? Ya, sebelum kering sudah ditungguin. Jadi itu makanya hidup pas-pasan itu satu saat jadi nikmat saya. Makanya kalau di dalam salah satu kenapa kita suka belajar berkemah, gitu. Belajar berkemah, gimana orang hidup dengan simpel, jadi tidak perlu banyak yang dibawa. Oke, jadi itu ya. Jadi pertama, jadi jangan ini sisi lain ya, bahwa harta itu jadi yang kita anggap jadi solusi, di sana sesungguhnya juga ada masalah yang nggak habis-habis. Yang pertama, wahirsun la yablughu ghina. Jadi orang kalau hubbud dunya, kalau cinta dunia itu akan kena penyakit khirsun, rakus. La yablughu ghina, yang nggak akan pernah merasa cukup, nggak akan pernah merasa kaya. Jadi ini
ya mohon maaf ya, misalnya kayak di Indonesia di kita ini kan, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi itu kan semua ahli mengatakan bahwa ekonomi kita ini bagus. Misalnya gitu kan, dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami krisis itu kan kita relatif lebih bagus. Atau misalnya dibandingkan dengan kita beberapa tahun yang ketika mengalami kesulitan pada zaman itu. Ini kalau ini generasi, ya Allah alam, kalau generasi anak-anak saya kan ini sudah nggak pernah ngalami itu kan, makan nasi jagung, makan nasi gandum itu kan, makan gandum, makan singkong saja itu kan. Nah, di era tahun 80-an itu kan masih banyak di kampung ya, ketika apalagi yang pertanian tak ada hujan, panen hanya sekali setahun. Nah, belum tentu sekali panen cukup untuk dimakan sepanjang tahun itu. Maka namanya masa-masa paceklik. Tetapi sekali lagi bahwa nah ini sekarang kalau sudah bagus. Tapi ketika orang rakus, maka ya kan sampai sempat agak viral itu kan. Ada orang yang pakai perhiasan macam mau, gelangnya segede gabang itu masih ikut ngantri apa itu raskin. Nah, ini bukan masalah orang nggak punya, tetapi ada apa namanya rakus, jadi rakus tamak yang nggak pernah ada kenyangnya. Jadi itu kalau yang begitu itu mau dikasih berapapun nggak pernah merasa cukup. Jadi karena cukup itu adanya pada, sekali lagi ini masalah hubbud yang adanya di hati. Nah, kalau hati orang sudah merasa cukup, ya ngapain? Mau sampai yang begitu. Jadi penyakit tubuh dunia. Jadi ada kerakusan yang tidak pernah sampai kepada kepuasan. Jadi kalau hidup nggak pernah puas, ya di mana nikmatnya? Sebanyak apapun harta, tapi orang tidak pernah merasa puas. Ya terus gimana kalau gitu? Kita ini dong nggak punya semangat usaha. Ya jangan dibenturkan. Kalau dalam semangat usaha tetap harus ada, tetapi mensyukuri yang ada itu harus dilakukan setiap waktu, bahwa yang sudah dicapai, nah ini sudah alhamdulillah. Nah, ketika misalnya orang itu sudah terlihat dari penyakit rakus, nah kan bisa mengukur diri sendiri. Jadi kalau saya sudah cukup, ya itu nanti buat yang lain. Makanya alangkah indahnya ketika ditampilkan di satu bangsa yang ketika orang itu punya, misalnya pada hari itu dia bisa punya uang untuk beli 10 roti. Tetapi yang dia perlukan hanya 5 roti. Maka dalam cerita itu kan bahwa orang itu beli 10 roti, tapi kemudian diambil 5 roti, dan yang 5 roti dia titipkan kepada penjaga toko. Agar nanti kalau satu saat ada yang memerlukan, diberikanlah sedekah roti itu darinya tanpa diketahui siapa yang mensedekahkan. Jadi siapa yang bersedekah? Jadi ini kan ada tadi rasa syukur setiap orang untuk dari apa yang dia terima, dan kemudian semangat berbagi. Dan ini belum tentu bisa dikerjakan oleh negara kalau dalam konteks ini. Ya ini masalah personal, dan termasuk insya Allah kalau kita bisa membantu mengobati hubbud dunya pada bangsa kita ini, maka moga-moga bisa menjadi salah satu sumbangan kita terhadap ini apa namanya itu pencegahan korupsi gitu ya. Ini KPK ini kan ada berapa tahun, jadi pencegahan, penangkapan, OTT dan sebagainya, kenapa nggak jera-jera masih orang pada? Ya perlu ada cara lain, di antaranya adalah yang mendorong orang itu untuk sampai rakus. Tamak itu apa? Di antaranya kalau dalam penjelasan adalah karena penyakit hubbud dunianya. Nah, bagaimana orang nanti bisa menterapi hubbud dunianya, ya itu yang nanti bisa dilakukan dari banyak sisi. Jadi itu yang terapinya itu penyakit hubbud dunia. Nah, yang ketiga, tiga hal yang dialami oleh pecinta dunia. Jadi yang pertama adalah penderitaan yang nggak pernah habis.
ketamaan, kerakusan yang nggak pernah puas. Wa amalin la yablughu muntahahu, angan-angan yang tidak ada batasnya. Wa amalin la yablughu, angan-angan la yablughu yang tidak akan pernah sampai muntahu, mentoknya itu nggak ada batasnya. Terus saja berangan-angan, angan-angan sampai, nah, jadi lebih panjang jauh dari umurnya. Bahkan di kita ada istilahnya untuk berpikir 7 turunan, 7 turunan. Ya padahal kalau mau dipakai yang lebih simpel kan setiap orang punya rezeki masing-masing. Oke, kalau misalnya pakai perintah Al-Quran kan sampai pada kalimat وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah orang itu takut kalau meninggalkan keturunan yang lemah ekonomi. Ya itu kan pendekatannya tidak harus dengan diberikan materi natural. Jadi bisa juga pendekatannya, ya, pendekatan dengan memberikan ilmu atau memberikan bekal mental seperti yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz. Sang khalifah itu lebih suka meninggalkan kepada anaknya akhlak, kesolehan. Karena lebih yakin kalau dia orang soleh pasti Allah yang akan melindunginya. Nah, kadang-kadang semangat untuk memberikan perlindungan kepada anak keturunan itu kadang-kadang ya sampai melupakan kekuasaan Allah, rahmat Allah pada makhluknya. Ya ini perlu kita batasi. Jadi jangan sampai ini tulul amal ini angan-angan yang nggak ada batasnya. Rawahu at-Tabarani. Ini kalimat kedua, wa hubutun diakhlakkan. Yang ketiga, wasyaitonu adallani. Wasyaitonu, dan syaitan adallani, telah menyesatkanku. Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir tentang syaitan itu asik, macam-macam penjelasannya. Jadi makna yang populer syaitan adalah yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makna syaitan itu dari kata syato yang artinya dibakar, dipanaskan. Tapi kita sate itu konotasinya yang di ini. Sate itu yang ditusuk. Yang dibakar, bukan yang dibakar, tapi yang ditusuk. Semua yang ditusuk adalah sate. Macam-macam. Jadi kalau di Ibnu Katsir ada penjelasan tentang tafsir isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Itu macam-macam ya. Al-isti'adah. Jadi, nah syaitan itu juga kalau di Al-Baqarah itu juga menarik. Syaitan itu macam-macam penjelasannya. Nah di Al-Baqarah kan ada sebutan tentang syaitan itu syaitan manusia. Tentang orang-orang yang fi qulubihim marad itu kan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi manusia, orang-orang kafir yang ditemui oleh orang-orang munafik di Madinah itu disebut ila syayatinihim. Jadi kalau setan yang menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hati-hati juga kalau di surah An-Nas kan juga ada minal jinnati wan nas yang menggoda manusia, itu baca manusia. Nah ini kata pengaduan ahli ibadah ini, wasyaitonu, ya Allah syaitan adzalan telah menyesatkanku. Nah tahunya orang sesat atau benar itu kan harus ada standar penilaian. Jadi benar salah, tersesat atau tidak tersesat itu kan ada garisnya. Kalau garis lurus kan agama. Auqani fi tariqin muwajjid. Jadi artinya setan telah menjerumuskanku fi tariqin, di jalan muwajjid yang bengkok. Kenapa? Karena agama itu sirat mustaqim. Dan agama itu sirat itu makna aslinya kan jembatan yang kita yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Jadi Allah membahasakan bahwa agama itu jembatan sirat, jembatan yang lurus. Ini beda dengan jembatan yang di Kuningan bengkok, belok.
jembatan di tikungan. Ini jembatan lurus. Kenapa ada jembatan? Nah, karena di bawah jembatan itu ya, kemungkinan bahaya. Kalau nggak sungai, dia jalan yang ramai kan. Misalnya kalau jembatan yang umum, karena bawahnya sungai yang deras. Kalau sungainya nggak deras, airnya cetek, orang nggak perlu jembatan. Enak nyebur aja ke sungai sambil cuci kaki, bersih-bersih. Tapi kenapa dibikin jembatan? Ya karena ya, sungainya ini sungai deras, berbahaya kalau orang atau di sana. Atau misalnya ya, jalan raya dibikin jembatan penyeberangan. Kenapa? Karena lalu lintas di bawahnya padat. Berbahaya kalau orang nyeberang tanpa ada jembatan. Ya, kehidupan dunia juga seperti itu. Jadi kalau tidak ada agama, hidup itu bahaya. Atau misalnya jembatan itu bisa berfungsi untuk mendekatkan jarak. Jadi, kalau nggak pakai jembatan, memang orang dari titik A ke titik B sampai, tapi muternya jauh. Misalnya. Tapi dengan ada jembatan, maka orang bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Wallah Allah dengan nyaman. Makanya, nah bahkan Allah menyebut agama itu sebagai as-sirat al-mustaqim. Jadi jembatan yang lurus. Ya, lurus itu ada lurus secara vertikal, lurus secara horizontal itu juga berpengaruh. Jadi kalau jembatannya misalnya melengkung, jadi ada tanjakannya baru ada turunan. Nah, itu kan ada naik turun. Atau jembatannya bengkok, jembatannya belok, sehingga dari depan nggak ketahuan kalau ada orang yang lewat atau berpapasan. Dan di jembatan lurus. Sirat al-mustaqim itulah agama. Makanya dengan mudah orang kalau beragama itu, jadi kalau orang lurus ya ketahuan, kalau orang belok juga ketahuan. Sampai orang yang nggak ngerti agama dengan detail itu insya Allah tahu kalau misalnya ini cara orang yang beragamanya benar atau salah. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita mendengar orang baca Quran. Baca Quran itu unik. Baca Quran, kalau orang mendengar ada orang bacaannya salah, insya Allah ketahuan. Meskipun yang dengar itu belum tentu kalau dia baca juga benar. Jadi itulah keistimewaan agama ini, as-sirat al-mustaqim. Jadi kata ahli ibadah ini, ya Allah, setan telah menyesatkanku dari jalan yang lurus menuju ke jalan yang bengkok. Lalu yang keempat, wan nafsul ammarah bisu'i anil haqqi mana'atni. Wan nafsul ammarah, dan nafsu itu bahasa Arab, bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nafsul ammarah ini disebutkan dalam Al-Quran di surah Yusuf. Surah Yusuf di awal juz 13 ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi tentang nafsu ammarah, nafsu yang menyuruh orang bisu, ammarah bisu. Nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Ya, manusia ada selama masih jadi manusia ya ada sisi itu. Tarikan orang untuk menjadi orang baik atau orang buruk. Ini semuanya orang memiliki, tinggal seberapa kuat daya tahan orang dalam menghadapi tarikan keburukan dan seberapa kuat daya dorong orang untuk melakukan kebaikan. Jadi setiap orang, kalau ini kan cerita Nabi Yusuf, ada yang menyebutkan bahwa ini ungkapan Nabi Yusuf, ada yang menyebutkan itu ungkapan Imro'atul Aziz tentang wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu. Jadi ahli ibadah ini menyatakan, ya Allah, nafsu ammarah, kalau di istilahnya kaum akhlak atau sufi, ada nafsu ammarah, ini yang paling berbahaya, ada nafsu lawamah, nafsu yang suka menyesal. Jadi berbuat baik menyesal kenapa cuma segitu, berbuat buruk juga menyesal kenapa dilakukan itu. Di dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu bil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
Ada nanti yang dikenal ada nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Yang paling bagus itu ya. Nafsu yang tenang karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ammarah allati ta'muru bil ladzati wasyahawatil hissiyah. Nafsu ammarah allati ta'muru, yang menyuruh bil ladzat. Jadi kelezatan. Jadi maunya enak-enak. Ya padahal kan tidak semua yang enak itu bermanfaat. Tidak semua yang pahit itu madorot. Ya, ya pilih kan enak tapi manfaat maunya kita gitu kan. Ya, tapi ya kaidah hidup ya begitu. Jadi kelezatan ada harganya. Jadi orang enak itu ada harganya. Makanya hidup itu ya harus berimbang antara enak dan tidak enak. Kalau orang kok hidupnya nggak enak terus ya, kasihan juga sih. Kapan enaknya? Nanti harapannya di surga. Tapi kalau orang kok hidup enak terus, misalnya lada terus, yang lazid gitu ya, lezat. Nah, itu dari kata dasar ini, lada lezat. Maunya lezat terus, ini bahaya juga. Karena kelezatan ada harganya, baik harga kesehatan maupun harga belinya. Tak murubil ladat. Nah, kalau orang kena maunya lezat terus, ya bisa jebol ekonominya kan. Itu dari sisi pembiayaan. Nanti di sisi kesehatan, biasanya kelezatan itu ada harga yang harus dibayar, termasuk dengan aspek kesehatan. Wasyahawat, yang menyuruh kepada asyahwat. Syahwat ini ketertarikan al-hissiyah yang bersifat materi. Jadi manusia ini kan nggak bisa dipungkiri, ada sisi materi, fisik, ada sisi rohani, disebut dari aspek ruh. Ada nanti yang hajat kepada pengetahuan, karena manusia dikasih akal. Kalau kita petakan apa yang menjadi hajat manusia. Pertumbuhan fisiknya perlu ada aspek-aspek material, fisia. Pertumbuhan akal pikiran perlu ada aspek-aspek kognitif, pengetahuan. Lalu misalnya pertumbuhan emosi. Emosi itu ada sentuhan misalnya. Kasih sayang. Ada istilah kan kalau ada orang yang perilakunya kasar, nggak bisa menghormati orang lain. Kan zaman dulu disering, zamannya atau zaman sekolah saya dulu itu anak begitu, anak kurang kasih sayang. Itu kan hajat kepada aspek atifiyah, kasih sayang. Nanti ada namanya aspek ruhiyah yang bersifat kerohanian, itu hajat agama, keimanan. Nah ini kalau orang yang nafsul ammaroh maunya hanya pada syahwat hissiyah, pemenuhan aspek materi. Jadi materi. Watajdibul qalbah ila ma'wasyurur wa man bail akhlaqid damimah. Penjelasan Syekh Nawawi tentang ammaroh bisu adalah jadi nafsu yang menyuruh orang untuk ladzat, maunya enak-enakan. Syahwatil hissiyah, kecenderungan materi, semuanya materi saja. Wa tajdibul qalba, dan menarik hati ila ma'wasyurur, ke tempat-tempat buruk. Semuanya ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat yang asyar. Jadi samanya syurur, pakai shin ya, pakai titik. Kalau nggak pakai titik benar menjadi yaumus surur, hari bahagia. Tapi kalau pakai titik ini jadi malah petaka, keburukan. Makanya min syarri harus tebel. Kalau dia nggak tebel malah jadi kebahagiaan. Jadi kepada tempat-tempat yang buruk. Jadi kalau diajak ke tempat baik berat banget. Tapi kalau tempat yang buruk, jadi misalnya gitu kan, orang
Dan masjid itu nggak kelihatan. Tapi kalau tempat yang itu apal, naudzubillah min dzalik. Ini apa namanya nafsu ammarah bisu. Jadi maunya ke tempat-tempat buruk. Waman ba'il akhlaqid damimah. Dan ammarah bisu itu adalah manba, sumber akhlak damimah, akhlak yang tercela. Ya, setiap orang punya potensi. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji, sumbernya adalah nafsul mutmainnah. Akhlak tercela, sumbernya adalah nafsul ammarah. Ya, kok ada ya orang maunya begitu-begitu ya? Sekali lagi, dalam diri setiap orang ada 3 macam nafsu, tinggal mana yang lebih dominan. Misalnya kita itu kan, kalau zaman masih muda atau ketika puasa itu kan seharian menahan diri, memenangkan nafsul mutmainnah, gitu kan. Begitu adzan maghrib, beralihlah kemenangan nafsul ammarah di antaranya, maunya yang enak gitu. Itu kan kemenangan nafsul ammarah jadinya. Itu kalau pakai ini ilmu ini ya. agak sensi. Ya kalau makanya kenapa Nabi mengajarkan buka puasa itu ya cukup dengan kurma kalau ada, kalau nggak ada air putih, sehingga ini untuk menghindarkan orang dari ladat syahwat. Tapi kalau di kita kan ada semacam ini, kalau seandainya ada dalilnya itu pakai dalil. Nggak afdol kalau buka nggak pakai gorengan, nggak afdol kalau buka puasa nggak ada esnya. Itu misalnya itu madhabnya kalau pakai ini bisa karena ammarah bisu, bisa. Jadi ya bisa juga enggak. Tapi kalau pakai definisinya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa kategori karena ta'muru bil ladzat wasyahwatil hissiyah. Makanya kalau dalam ilmu makanan itu makanan itu ya menikmati yang ada dan tidak mencari yang tidak ada. Jadi itu yang keempat, yang kelima. Tadi yang kelima. Ini belum selesai. Amar bisu anil haqqi manaatni. Itu baru definisi nafsu amarah. Anil haqqi dari jalan kebenaran. Jadi, karena sudah dominasi ini oleh ladzat, syahwat, kemudian hati tertarik kepada tempat-tempat yang buruk, hatinya menjadi sumber akhlak tercela, maka nafsu bisu itu jadi anil haqqi dari jalan kebenaran manaatni, telah menghalangi saya. Jadi nafsu bisu, nafsu ammarah bisu menghalangi saya dari anil haqqi. Itu kalau di al-munabbihatnya anil haqqi manaatni. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, akhafu alaikum, aku takutkan atas kalian isna ini, 2 perkara, ittiba'ul hawa wa tulul amali. Jadi yang aku takutkan dari kalian itu pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu yang dimaksudkan adalah ammarah bisu. Jadi kalau nafsu mutmainnah ya tidak ditakutkan. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Alasan Ali menjelaskan, fa inna tiba'al hawa, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu anil haqqi, dia akan menghalangi orang dari kebenaran. Ini yang juga kalau dalam Al-Quran, jadi ketika orang sudah hidup dengan nafsu, dengan itu dominasinya, maka sampai akal pikirannya itu nggak berfungsi, nggak berguna. Itu ada disebutkan dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah ke-25, di ayat
berapa itu? Afaro'eta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ayat 30 berapa itu? 32 apa 20? Jadi ayat kalau dari Qurannya nggak pojok itu agak susah ya. Al-Furqan, nah, ya. Ayat 43, 44. Al-Furqan 43, 44. Ada firman Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu an aktsaruhum yasmun ayaqilun inhum illa kala amibalum adallu sabila. Pada ayat ke-44-nya. Jadi kalau orang sudah dikuasai nafsu, menuhankan nafsu, jadi atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Jadi karena akalnya nggak berfungsi. Makanya suka orang mengkhawatirkan kalau orang sedang dikuasai nafsu, misalnya orang lagi jatuh cinta atau sedang membenci sesuatu, itu kenapa kok susah dipengaruhi? Ya, mungkin itu jawabannya itu ya di surah Al-Furqan ayat 43-44. Jadi kata Ali bin Abi Thalib bahwa karena ittiba'ul hawa itu ya suddu anil haq, dia akan menghalangi dari kebenaran karena ya sudah mata telinga nggak berfungsi karena sudah didominasi oleh nafsu. Yang apa namanya ngeri-ngeri kalau zaman sekarang lagi masa mau pemilu ini, mau pemilu itu begitu orang sudah bernafsu dalam mendukung calon, ini bisa jadi berbahaya. Kemudian watulul amali, sedangkan panjang angan-angan, kata Ali, yunsil akhirah, melupakan akhirat karena orang merasa sudah nyaman di dunia sampai kalau toh misalnya pernah percaya akhirat, maka akhirnya dia revisi, nggak lagi percaya akhirat. Bahkan kalau saja ada akhirat, dia merasa akan tetap lebih baik daripada yang lain. Sepertinya sudah punya kapling di surga. Jadi kalau cerita itu ada dalam surah Al-Kahfi, ya. Cerita tentang seorang yang Allah uji dengan dikasih 2 kebun yang indah. Itu karena keindahan kebun yang dimiliki sampai akhirnya tidak percaya akhirat itu akan ada, kiamat itu akan ada. Jadi sampai kalau wa ma'adunus sa'ata qa'imah, bahkan ayat ke-36 surah Al-Kahfi. Wala irdutu ila rabbil ajnal khair min bahkan kalau seandainya kiamat itu ada, pasti saya lebih bagus lah. Ini angan-angan kosong karena merasa di dunianya telah mendapatkan fasilitas yang luar biasa, yang bagus, lebih bagus dari yang lain. Itu bisa membuat orang akhirnya lupa akhirat. Tapi kalau misalnya orang masih tetap ingat akhirat, ya nggak akan berpengaruh. Misalnya justru misalnya dengan kekayaan itu dia menggunakan, nah kalau dunia aja enaknya begini, gimana nanti di surga, gitu. Sehingga yang dia peroleh di dunia digunakan untuk bisa mendapatkan surga. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, ini seorang ahli, orang kaum sufi ini. Afdolul amali, amal yang utama adalah khilafu hawan nafsi, adalah menselisihi, melawan hawa nafsu. Jadi misalnya lagi malas tilawah, ya paksa untuk tilawah. Lagi malas sholat, ya paksa untuk sholat. Jadi kalau misalnya hawa nafsu sedang menuntut, tadi yang didefinisikan oleh Syekh An-Nawawi, nah itu melawan itu adalah di antara ibadah yang utama. Insya Allah akan menyelamatkan. Yang terakhir dari 5 poin ini, wa qarinus su'i alal maksiyati a'anani.
wa qarinus su'i, dan teman-teman buruk, alal maksiati, atas maksiat, a'anani, yang membantu saya. Ini qala Adi ibnu Zaid bin Bahri Tawil, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, wala tashabil arda fatarda ma'ar roda, tawilun lahu dunal bukhuri fawaidu, fu'ulun mafailun fu'ulun mafailu. Di wazan bahar tawil. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kau tanya langsung, kamu tuh siapa, kamu baik apa enggak, ya. Jangan langsung ke orangnya, jawabannya bisa lain. Coba wasal an qarinihi. Coba tanyakan tentang siapa teman-temannya. Atau tanyakan kepada temannya. Atau di antara paling gampang itu tanyakan teman-temannya siapa. Wasal dan tanyakanlah an qarinihi. Tentang teman-temannya. Jadi, ini kalau fakullu qarinin, karena setiap orang yang berteman, kalimat ini, bil muqarani, dengan pertemanan itu, yaqtadi, akan mengkopi, meniru. Karena manusia itu punya yang namanya kemampuan al-uswah wal qudwah. Ada keteladanan, ada peniruan. Jadi jiplak orang lain itu menjadi salah satu, kalau di ilmu pendidikan, copying, menirukan orang lain. Itu salah satu metode pendidikan yang ada pada manusia. Nah, makanya kalau orang berteman, ya kemungkinan akan terjadi saling interaksi itu, mewariskan perilaku satu sama lain. Tinggal siapa yang lebih kuat mempengaruhi. Nah, kalau temannya pengaruhnya kuat, maka orang lain akan terpengaruh. Fakullu qarin bil muqarani yaqtadi. Idza kunta fi qaumin, jika engkau berada di satu kaum, di satu bangsa, di satu entitas, fasahib, maka bersahabatlah, temanilah, khiyarahum, orang-orang pilihan, orang-orang baik. Orang dari kata khair, khiyarahum, orang-orang baik mereka. Dia kira orang-orang baik siapa saja, temannya orang-orang baik. Nah, kalau nggak baik, kalau dalam lingkungan, ya cukup kenal, juga tahu namanya. Nah, itu dulu guru saya ngajarinya begitu. Jadi ketika di satu entitas, yang ini cukup kamu tahu namanya si fulan, udah. Kalau saya dekat-dekat, misalnya sampai begitu. Yang ini cukup ya, sekedar saya hello saja. Jadi untuk hanya boleh berteman, musahabah, dengan khiyarahum, dengan yang terbaik. Wala tashabil arda, dan janganlah bersahabat dengan al-arda, orang yang rodi, orang yang hina, orang yang buruk. Jadi kalau orang itu orang buruk, ya cukup tahu namanya. Ya kalau seandainya dalam hubungan sosial, saya hello, biasa gitu kan. Kalau sama muslim, salam. Tapi untuk persahabatan sampai kemudian, kalau dalam bahasa Al-Quran, sampai jadi teman, itu harus memilih yang khiyarahu. Kalau ya orang yang buruk, fatarda ma'arroda, nanti kamu akan menjadi buruk bersama dengan keburukan yang ada pada seseorang. Banyak contoh ya begitu-begitu itu yang Anda menyebutkan. Kalau berteman dengan orang baik seperti berteman dengan pemilik parfum, meskipun nggak ikut pakai, ya minimal dapat harumnya. Kalau berteman dengan orang buruk seperti berteman dengan pandai besi, kalau nggak kena apinya ya kena bau keringatnya. Alhamdulillah, begitu-begitulah. Nah, ini dalam penutup munajatnya ahli ibadah ini, fa'aghisni ya ghayyasal mustaghisin, fa'aghisni, maka selamatkan kami ya Allah. Makanya ada istighosah di bahasa surah Anfal itu ada,
ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin dalam surah Al-Anfal. Jadi ingatlah ketika kamu istighosah, ayat 9 surah Al-Anfal, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan. Istighosah ini memohon dengan sangat, dengan sangat. Ada lagi yang lebih dipakai dalam bahasa kaum sufi namanya ibtihal. Ideal juga permohonan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ada kalimat doa munajat ini. Fa'aghisni, maka selamat kami ya ghayyasal mustaghisi, wahai zat yang menjadi tempat mohon penyelamatan orang-orang yang ingin diselamatkan. Fa'illam tarhamni, maka jika engkau tidak menyayangi kami, faman dalladhi, faman, maka siapakah, dalladhi, faman dalladhi, maka siapakah yang yarhamuni, yang bisa menyayangiku ghairuka, selain engkau. Ini bentuk istighosah, bentuk tawakal, kepasrahan, sikoh hanya kepada Allah. Jadi kalau engkau tidak selamatkan kami ya Allah, kalau tidak engkau sayangi kami ya Allah, siapa lagi yang menyayangi kami selain engkau. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi makalah ke-25 dari bab Al-Khumasi. Kita mengaji tentang ungkapan munajatnya seorang ahli ibadah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah. Dan sampai sini dulu insyaallah pengajian kita. Pekan depan insyaallah lanjutkan di Al-Maqalatus Sadisatu wal Ishrun, makalah yang ke-26.